Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luwi Ilmanuna. Saya dari kelas A27 dengan NIM 22811131316. Nah, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas mengenai zabihah, dhabaih, kurban dan akikoh. Untuk video lengkapnya silakan tonton video berikut ini. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, pernahkah kalian berpikir bahwa sebuah penyembelihan hewan bisa menjadi ibadah yang sangat bermakna? Dalam Islam, penyembelihan bukan hanya sekedar memotong hewan untuk dimakan, tetapi sebagai ibadah yang mengajarkan ketundukan kepada Allah, rasa syukur sekaligus kepedulian sosial. Nah, hari ini kita akan membahas 3 bentuk zabihah yang penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu dhabaih, kurban, dan akikoh. Yuk kita mulai. Untuk pembahasannya pertama yaitu mengenai zabihah. Apa itu zabihah? Zabihah berasal dari kata zabahah yang berarti menyembelih. Namun dalam Islam penyembelihan bukan hanya soal memotong. Ia mencakup niat, tata cara, adab, dan nilai spiritual yang membuatnya bernilai ibadah. Adapun 3 jenis zabihah utama. Yang pertama, dhabaih. Dhabaih itu sebagai penyembelihan hewan halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, kurban. Kurban itu sebagai penyembelihan pada Idul Adha. Yang ketiga, akikoh. Akikoh itu sebagai penyembelihan sebagai wujud syukur atas kelahiran anak. Semua memiliki aturan masing-masing sesuai syariat. Untuk bagian yang kedua yaitu mengenai dalil dari zabihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An ayat 121. Yang artinya, janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa penyembelihan bukan hanya sebagai teknik, tetapi harus dilandasi dengan zikrullah. Adapun tentang kurban, Allah juga memerintahkan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Untuk akikoh, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap anak yang terkadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ke-7. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa akikoh adalah sebentuk rasa syukur dan doa kebaikan bagi anak yang lahir. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tata cara atau kaifiyah zabihah. Tata cara dhabaih, yaitu penyembelihan yang dikonsumsi. Dijelaskan bahwa penyembelihan harus memenuhi syarat orang yang menyembelih, syarat hewan dan adab penyembelihan. Adapun syarat penyembelihan yaitu yang pertama harus muslim dan ahli kitab. Yang kedua, berakal dan memahami tata cara penyembelihan. Yang ketiga, berniat karena Allah. Adapun syarat hewan yang disembelih yaitu halal, sehat, hidup, dan tidak cacat berat. Adapun tata caranya penyembelihan yaitu yang pertama mengucapkan bismillah Allahu Akbar. Yang kedua menggunakan alat yang tajam. Yang ketiga memotong hulqum, mati dan 2 pembuluh darah. Yang keempat menghadap kiblat dan yang terakhir tidak mematahkan leher sebelum benar-benar mati. Adapun adab yang penting dalam penyembelihan yaitu tidak menjalankan pisau di depan hewan, tidak memajamkan pisau di depan hewan, tidak menyembelih di hadapan hewan lain, memperlakukan hewan dengan ihsan kasih sayang. Nah, itu tata cara mengenai dhabaih. Selanjutnya mengenai tata cara kurban yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah setelah sholat Id. Adapun hewan yang disembelih bisa unta, sapi, kambing, ataupun domba yang sehat dan cukup umur. Mengenai tata caranya, yang pertama membaca Hazinil Qurban Illahi Ta'ala. Yang kedua, hewan dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga, daging dibagi 3 yaitu fakir miskin, keluarga, dan pelaksana. Adapun ada penyembelihan yaitu harus ikhlas, tidak menjual bagian hewan, dan daging dibagikan tanpa pilih-pilih orang. Selanjutnya yaitu mengenai tata cara akikoh sebagai syukuran kelahiran seorang anak. Adapun waktu penyembelihan yaitu hari ke-7, boleh hari ke-14 ataupun hari ke-21. Hewan yang disembelih ketentuannya, jika anak laki-laki disyariatkan 2 kambing, sedangkan anak perempuan disyariatkan 1 kambing. Untuk pelaksanaannya yaitu yang pertama membaca niat, yang kedua menyembelih sesuai dengan syariat, rambut anak dicukur kemudian ditimbang, nilai rambut disedekahkan dalam bentuk emas dan perak, dan daging dianjurkan dimasak sebelum dibagikan. Adapun penyembelihan
hewan akikoh, yaitu mendoakan agar anak menjadi pribadi yang soleh dan membagikan daging sebagai bentuk kebersamaan. Nah, itu mengenai tata cara atau kaifiyah dabaih kurban dan akikoh. Selanjutnya mengenai hikmah dabaih kurban dan akikoh. Zabihah memiliki 4 hikmah utama yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Yaitu yang pertama, hikmah spiritual. Dalam hikmah spiritual, nilai yang bisa kita ambil yaitu mengajarkan ketundukan, ketaatan, dan keikhlasan kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah sosial. Hikmah sosial ini seperti memperkuat solidaritas, berbagi, dan pemerataan rezeki. Dan yang ketiga, hikmah moral, yaitu menanamkan kasih sayang terhadap sesama makhluk dan tanggung jawab ekologis. Dan yang keempat adalah hikmah edukatif, yaitu melatih disiplin, melatih kesabaran, dan penghargaan terhadap kehidupan. Zabihah bukan hanya sekedar ritual, tetapi cermin akhlak mulia dan pendidikan keseimbangan antara spiritual dan sosial. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, dari dabaih, kurban hingga akikoh, Islam mengajarkan bahwa penyembelihan bukan hanya tentang daging, tetapi tentang tauhid, keikhlasan, kepedulian, dan kemanusiaan. Semoga kita melaksanakan setiap ibadah zabihah dengan benar, penuh ihsan dan semangat, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.